Innallaha yuhibbul murihina fid du'a. Allah itu senang kalau hambanya maksa kalau berdoa. Jangan orang jual sok mahal. Sama Allah sok jual mahal. Repot ya deh. Ini hamba Allah atau Tuhan ya deh. Itu. Jadi kita bangun malam hari, kemudian kita baca ya Allah, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Ya Allah, kita minta anu. Baik, paham itu? Termasuk kita minta buat masa depan kita. Itu punya cita-cita apa? Gak apa-apa. Mau minta sama Allah itu biar berangkat ke Hadramut, tapi ngelihat kondisi orang tua. Kok bisa gitu ada orang yang ngedoa? Paham itu? Tapi ya? Kok bisa? Innallaha yuhibbul murihina fid du'a. Allah itu senang kalau hambanya maksa kalau berdoa. Ya Allah, gak apa-apa ente pengen hajian, pengen umrohan, pengen ziarah, pengen keliling dunia, pengen berangkat ke Hadramut, ke Mesir, ke Sudan, ke Saudi, atau ke Amerika, minta. Kenapa? Kondisi tidak. Itu kan kondisi orang tua. Bukan orang tua kita yang mau belajarnya kita kan. Minta sama Allah. Sebab jalan keluar dari Allah ini kadang-kadang nggak bisa terpikir sama akal kita. Nggak bisa terpikir sama sekali. Nggak bisa terpikir. Namanya jalan keluar itu tiba-tiba begitu aja. Itu tahdits binikmat Ustaz. Dari dulu itu bukan nggak pengen, cuman ya biasa aja. Masalah pengen umroh, pengen haji. Tapi kalau minta, waktu itu pernah pengen, lagi ngidam banget gitu, pengen ya Allah, pengen umrohan, pengen ziarah Nabi. Sampai kita terus ngedoa. Sampai tuh udah lupa tuh sama doa itu. Sampai ada orang ngetrok tuh, Assalamualaikum Ustaz. Ini temenin dong itu kita jalan-jalan kemana? Ke Mekah. Itu. Kepikir? Ya nggak kepikir, tapi kita minta sama Allah, minta. Jangan orang jual sok mahal, sama Allah sok jual mahal. Repot ya deh. Ini hamba Allah atau Tuhan ya deh. Aneh dah. Ente lihat kucing kalau pengen sesuatu sama tuannya nanti apa diam kucingnya gitu. Nanti juga dia nawarin kalau makan. Ini kucing yang nggak punya otak. Nanti elus-elus nanti suaranya kan gitu. Nggak ada kucing. Meong. Lagi pengen sesuatu sama kita, atau suaranya kayak dia lagi pengen apa? Lagi birahi, lagi pengen kawin tuh. Suaranya sampai serem gitu kan? Ada suara kucing minta makan gitu, ada gak? Enggak deh, ya Allah, kalau kita dengernya aja kayak loh, kita belajar dari binatang coba. Kita ini hamba Allah, minta sama Allah itu begitu. Ya Allah. Sampai dari hati kita keluarin, kuras semua air mata. Begitu minta sama Allah. Paham tak? Kata Rasulullah, illam tatabahu fatabaku. Illam tabku fatabaku. Kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis dulu. Ini Rasulullah yang nyuruh loh. Ya, minta sama Allah, nangis. Kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis dulu. Nanti juga nangis beneran. Karena kita bakalan malu. Kok pura-pura nangis? Nangis. Nah, dah. Udah deh. Ada orang katanya apa? Intel. Pura-pura jadi tukang bakso. Cuman dia dinikmatin jadi intelnya. Lama-kelamaan beres tugas, dia mundurin diri jadi intel, dia tukang bakso. Kan itu nyaman namanya. Nyaman dengan kebahagiaan. Kita juga begitu, minta sama Allah. Kalau nggak bisa nangis, kata Rasulullah. Terakhir, warayna fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasai an Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi akhir witr. Ini dari Sina Ali. Beliau mengatakan Rasulullah itu di akhir witirnya itu baca, apakah ini setelah salam ataupun di sujud terakhir, wallahu alam.
Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Kita biasanya baca setelah salam. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaanmu daripada murka-Mu. Kita mohon, ya Allah, aku memohon keridhaanmu agar Engkau tidak murka. Ini bahaya kan? Kemurkaan itu lebih perih, lebih bahaya daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kena laknat Allah dan kena murka Allah, itu lebih besar kena murka. Kena murka. Paham itu? Kalau umi kita ngasih duit di sini, ada duit mau jajan. Kadang-kadang kita saking bahagianya itu dapat duit gede lagi. Tapi kalau kita minta duit lagi ada tamu sambil ngesot-ngesot, paham itu? Umi kita, ya santai dulu di hatinya nih. Pulang tamu nih, diapain ya? Kamu pulang aja nanti gesper abain dia tuh udah nggak sabar. Habis itu ngambil duit 20.000 dimasukin ke mulut anaknya. Jajan nih, jajan. Paham itu? Artinya apa? Artinya kalau dimurkai itu walaupun sambil dikasih nggak ada yang enak. Paham itu? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keridhaan Allah, jangan sampai murka. Allah berfirman kepada ahli surga, ya ahlal jannah. Tanya mereka itu, apakah kalian bahagia? Kata ahli surga, Allah, bagaimana kita tidak bahagia? Engkau memberikan sesuatu yang tidak tergambar, sungguh kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan kepada kalian daripada lebih itu semua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku berikan dari mulai sekarang keridhaanku, maka aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Itu di atas segala-galanya, itu udah dikasih surga. Kata Allah, itu yang makanya kita minta sebelum surga, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, baru surga. Ridha dulu. Ridha dulu. Sekarang orang sipir penjara di kepolisian atau di lapas, orang yang di penjara juga ada nanti keluarnya di lapangan. Nanti ada polisi juga ngontrol di lapangannya itu, menjaga lapas. Tapi nggak ada namanya ini penjaga lapas itu dihukum, buktinya ada di penjara. Ada gak yang ngomong gitu? Nggak ada. Dia mah kerja, digaji, makan. Tapi kan yang di penjara juga dapat makan. Ada fasilitas olahraga ada, musola ada, tempat ngaji ada. Lebaran mereka biasa dapat parsel makanan lebih segala macam. Cuman yang di penjara itu dia ditarik, dijewer, digusur, dimasukin ke penjara. Terserah di penjaranya hatta enak. Paham itu? Tapi kalau sipir itu dengan keridhaan dia dan keridhaan yang ngasih kerjaan. Paham itu? Kita minta kepada Allah itu, ya Allah jauhkan, mohon dengan keridhaanmu agar aku terhindar daripada murka-Mu. Wa'udzu bimu'afatika min uqubatik, dan aku berlindung dengan mu'afah, keselamatan, kesehatan darimu itu daripada ukubah, siksa-Mu itu. Jadi berikan keselamatan, jauhkan daripada azab, ukubah, siksaan. Wa'udzu bika minka la usisanan alaik, dan aku berlindung kepadamu darimu. Jadi dari semua hal-hal yang kengerian itu berlindung, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Jangan perlakukan aku begini. Minta kepada Allah. La usisanaan alaik, aku tidak bisa memperhitungkan pujian kepadamu. Sebagaimana pujian anta kama asnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji kepada zatmu sendiri. Jadi sebesar apapun pujian kita kepada Allah, ibadah kita yang begitu banyak tetap tidak bisa menandingi pujian Allah kepada zatnya sendiri. Kita mengakui, artinya apa? Lemah kita, jangankan ibadah kepada Allah, muji kepada Allah dengan pujian yang layak pun kita nggak bisa, ya Allah. Lemah, hatta muji itu kita lemah. Padahal Allah dengan segala-galanya kita muji dengan segala-gala tersebut tuh. Tetap kita ini tidak sampai pujian sebagaimana Allah memuji kepada zatnya sendiri. Kita lemah hatta di dalam pujian. Baik, falatul mudi hadisun. Kesimpulannya adalah kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala yang mesti menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kita ini butuh, tunjukkan bahwa kita ini hamba yang butuh. Kita ini hamba yang lemah, tunjukkan kelemahan kita di depan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada derajat manusia yang paling tinggi dari segi kedudukan kecuali kedudukan menghambakan diri kepada Allah. Tidak ada kedudukan manusia yang tinggi di sisi Allah melebihi seorang hamba itu menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan bahwa kita ini seorang hamba yang butuh segala-galanya kepada Tuhannya, kepada Tuhannya. Paham itu? Dan tunjukkan kita di dalam amal ibadah ini, kita mesti tanamkan di hati kita, ibadah kita ini sedikit. Ibadah kita ini sedikit, maka benerin yang sedikit ini. Kan udah dikit nih ibadahnya, jangan sampai dikit kemudian nggak benar. Jadi kita ini amal ibadahnya sedikit, maka kita benerin, ikhlasin. Paham itu? Murnikan di dalam ibadah kita yang sedikit ini. Allahumma wafiqna lil khair insyaallah. Taib, Allahu a'lam bissawab.